Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan senantiasa, bukan cuma pada waktu diberkati, tetapi biarlah ucapan syukur kita bisa naikkan dalam situasi, kondisi, keadaan apapun. Amin. Dalam kondisi tidak baik, Tuhan tetap baik. Dalam kondisi sakit, Tuhan tetap baik. Dalam kondisi diberkati, Tuhan juga baik. Dalam situasi apapun, Tuhan tetap baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya memberikan satu tema, pengharapan tidak mengecewakan. Muncul satu pertanyaan dalam diri kita. Saya pernah mengharapkan sesuatu, Pak, tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Mengecewakan. Ya. Saya pernah juga alami. Di awal-awal mau membangun rumah ibadah ini, ada satu pribadi yang menjanjikan, dan itu layak saya harapkan. Boleh dikatakan 99% pasti itu terjadi. Dalam perjalanan waktu, oleh karena situasi dan keadaan, bukan karena orang ini tidak memenuhi perkataannya, tidak. Oleh karena keadaan yang tidak memungkinkan, apa yang pernah dikatakan, apa yang pernah dijanjikan, dan itu menjadi harapan saya, itu tidak bisa terlaksana. Kecewa. Apa maksudnya pengharapan yang tidak mengecewakan? Realitanya sering pengharapan yang ada dalam diri kita ada dalam mengecewakan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini mendorong kita, memotivasi kita bahwa ada yang namanya pengharapan yang kualitasnya tidak mengecewakan. Nats pembacaan firman Tuhan pagi hari ini saya ambil di dalam surat Roma. Kita buka Alkitab kita dalam surat Roma pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat 2 sampai 5. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Mulai dari ayat 1, enggak apa-apa. Di layar LCD mulai ayat 2, tapi kita baca mulai ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita baca dengan suara yang enak dan bisa didengar minimal di telinga kita. Karena iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Hasil dari pembenaran. Ayat 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan
oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di dalam ayat yang kelima, dan kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah. Tidak ada yang lain. Tetapi muncul satu pertanyaan, saudara. Apakah yang dikatakan firman ini dan kita hubungkan dalam realita kehidupan kita sesuai atau tidak? Kita percaya firman Tuhan tidak pernah bohong. Kalau firman Tuhan berkata pengharapan tidak mengecewakan karena adanya kasih Allah, ini perlu kita percayai. Tetapi kadangkala kita salah menempatkan pengharapan kita dalam perjalanan hidup kita. Di mana yang salah? Nanti kita akan belajar. Saya ingin menyinggung sedikit di ayat yang pertama untuk membangkitkan kualitas kembali iman kita. Perhatikan ayat yang pertama. Sebab itu, ya, sebab apa? Ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sebab itu, oleh karena Yesus telah mati untuk saudara dan saya, sebab itu dampak akibat dari pengorbanan Kristus di Kalvari, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saya, oleh karena saudara dan saya percaya kepada Yesus, hidup saudara dan saya memiliki status orang benar. Amin. Karena saudara dan saya orang benar, berarti syarat untuk menikmati surga, yaitu di dalamnya hanya ada kebenaran, orang-orang yang kudus. Karena kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan, maka kita layak menghuni itu surga oleh karena karya Kristus. Artinya, saya singgung sedikit menguatkan iman kita. Untuk bisa menempati surga, hanya orang-orang yang merasakan kasih karunia Kristus dan meresponi kasih Kristus itu dan mulai percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena standar orang yang ada di surga adalah orang-orang kudus, orang-orang benar. Kalau mau jujur, siapa yang kudus, siapa yang benar? Semua manusia tidak ada di situ. Tetapi ada nilai spesial buat kita. Kita tidak bisa menjadi pribadi benar yang layak menikmati surga. Kita tidak bisa menjadi orang kudus yang memenuhi standar surga untuk kita nikmati itu. Karena kita manusia banyak kelemahan. Saudara mau melakukan hal yang baik sebaik apapun, nggak bisa menjadi orang baik. Saudara mau melakukan hal yang benar sebenar apapun, nggak akan jadi orang benar. Karena kondisi kita sebagai manusia, kecenderungan masih ada dosa. Ilustrasi yang sering digambarkan di dalam metode penginjilan
ya, keberadaan manusia. Digambarkan ada 10 telur biji, ya, 10 biji telur. Dengan semangat, contoh ya, minta maaf Bu Maria, saya kasih contoh ya. Bu Maria hobi masak, gitu kan? Nah, ini disiapkan 10 telur karena mau ada tamu. Ya, telur ini mau dimasak. Kalau diceplok satu-satu sedikit, nggak cukup. Oleh sebab itu didadar, disiapin baskom yang cukup untuk mengaduk 10 butir telur. Dengan menyanyi penuh sukacita Bu Maria, karena Pak Eko mau datang. Sehingga telur satu diceplok, plok, wah bagus, kopiok sambil nyanyi. Ada sukacita, ceplok lagi, plok, 2, bagus. 3, plok, bagus. 4, 5, 6, 7, 8, 9, bagus semua. Wah, tinggal 1 dengan semangat udah mau selesai. Tinggal 1 ceplok, wih, busuk. Masalahnya sudah tercampur. Kecek, aduh, busuk. Ya nggak apa-apa, pasti nggak terasa. Cuma 1 yang busuk kan, yang 9 bagus lah, kopi aja. Ya memang disiapkan nggak terasa. Apalagi dikasih bumbu banyak, kasih rajangan bawang, enak. Dimakan enak, hanya Bu Maria aja yang tahu ada 1 busuk, yang lain makan enak aja. Mungkin saya makan di situ ditanya enak Pak, enak Bu, enak memang nggak terasa. Tapi pertanyaannya, meskipun yang 9 baik, 1 busuk, bisa nggak dikatakan hasil telur dadar ini sempurna? Bisa nggak? Enggak. Mungkin saya bilang sempurna ini Bu, tapi Bu Maria bilang enggak Pak, ada 1 yang busuk setelah makan. Masa? Artinya saudara, dalam hidup saudara mungkin 99,9% baik, nggak ada cacat, tapi ada 0,1% ada yang cacat. Nggak bisa dikatakan sempurna untuk masuk kerajaan surga, karena ada 1 sekecil apapun dosa nggak layak. Karena Matius katakan yang bisa layak menikmati surga adalah pribadi yang sempurna, dan itu tidak bisa dipenuhi oleh manusia manapun. Hanya pribadi Yesus, hanya melalui Yesus saudara dengan baik, dan dialah ini pelihara. Hanya melalui Yesus. Memang kelihatannya enak, eksklusif ini orang Kristen, benar. Karena kebenaran katakan hanya ada 1 jalan dapat ke surga, hanya melalui Yesus. Hanya melalui percaya Yesus, tidak ada yang lain. Itu pun kasih karunia. Jadi tatkala saudara mendengar berita Injil tentang Yesus, saudara meresponi dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, saudara mendapat kasih karunia oleh Roh Kudus. Disitulah saudara dibenarkan. Tatkala saudara mengaku dengan mulut, dengan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dalam dasar hati pun mengaku, menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan, disitulah kasih karunia Tuhan berikan kepada saudara. Akhirnya saudara layak menikmati surga. Surga saudara sudah dapatkan, tapi ada berkat lain yang Tuhan janjikan, yaitu ada pengharapan. Pengharapan akan janji-janji Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Tapi kadang-kala kita berharap kepada Tuhan, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang salah Tuhan atau kita? Kita jujur, yang salah adalah kita. Tuhan Yesus tidak pernah salah. Apa yang dikatakan itu pasti terjadi.
Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan tatkala Pak Pendeta saya sudah berharap sama Tuhan, tapi kok hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Melalui firman Tuhan pagi ini, kita akan sama-sama diajar. Pengharapan yang tidak mengecewakan itu seperti apa? Next. Perhatikan. Ada 4 rentetan ya di dalam ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Perhatikan, kata pengharapan yang dicatat dalam surat Roma, Paulus ingin menjelaskan pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam ayat yang kelima, dan pengharapan itu tidak mengecewakan didahului dengan satu pengajaran kebenaran ayat 3 dan ayat yang keempat. Pengharapan yang tidak mengecewakan ditempatkan di bagian terakhir, sebelum tahan uji, sebelum ketekunan, sebelum kesengsaraan. Nah, pengharapan yang sering ada dalam diri kita yang mengecewakan, jujur saya juga sadari itu. Kita taruh pengharapan itu di depan, padahal pengharapan ini ditempatkan di akhir, berarti hasil akhir dari proses sebelumnya. Kalau saudara berharap pengharapan saudara taruh di depan, belum mengikuti proses, kadang-kadang kecewa. Contoh, kita berharap Tuhan berkati saya, itu harapan saya, harapan saudara dan saya. Tapi saudara lupa untuk mencapai apa yang kita harapkan itu ada proses, ya kan? Padahal salahnya Tuhan, lakukan dulu apa yang aku perintahkan, ini proses. Baru apa yang kamu harapkan itu terjadi. Bahkan apa yang kita tidak minta, Tuhan siapkan bila mana kita lakukan proses. Pengharapan merupakan sebagai proses. Bila mana kita ingin pengharapan itu tidak mengecewakan. Saya memotivasi sebagai gembala untuk kita semua jemaat Mahanaim, keluarga Mahanaim, semua orang percaya, untuk taruh pengharapan, sampaikan pengharapanmu apa saja kepada Tuhan. Apa yang kau harapkan, sampaikan kepada Tuhan. Tapi tempatkan pengharapan itu di akhir, sebelumnya. Berarti persiapkan diri saudara untuk menjalani proses. Proses yang kita harus hadapi untuk mendapatkan pengharapan yang tidak mengecewakan, untuk mendapatkan apa yang kita impikan dari Tuhan, kita harus siap menjalani proses yang pertama. Next, yaitu kesengsaraan. Ini yang gak enak, saudara. Firman Allah yang hidup, kesengsaraan itu memiliki satu arti, kesulitan dan cobaan. Ini yang kadang-kadang gak bisa kita terima. Maunya saya, maunya saudara, Tuhan apa yang aku minta, Tuhan kasih dong. Tapi Tuhan berpikir lain. Oke, saya akan kasih, tapi jalani dulu proses pertama ini. Kadang-kadang Tuhan uji, cobai kita, dan membuat kita menderita, membuat kita sengsara. Itu proses, saudara. Keselamatan itu anugerah. Saudara percaya Yesus, menyebut Yesus sebagai Tuhan, itu karena Roh Kudus Tuhan taruh dalam hidup saudara, itu kasih karunia untuk mendapatkan surga. Tapi
untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan perlu proses, saudara. Proses yang kita hadapi apa? Penderitaan, kesengsaraan, cobaan. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali menyampaikan kepada orang yang belum percaya Yesus, katakan, "Hei, Bapak Ibu, kau percaya Yesus saja, masalahmu nggak akan ada, tidak ada masalah." Salah, saudara. Bahkan tatkala kita percaya Yesus, anugerah yang lain yang tidak kita inginkan adalah penderitaan. Mau jujur, siapa yang nggak pernah menderita selama percaya Yesus? Angkat tangan. Pernah kan? Sering. Gembala itu sering menderita, ya, ditolak. Kalau ditolak pacar sih nggak apa-apa. Kalau ditolak Tuhan itu yang sakit. Menderita. Ditolak oleh keluarga karena percaya Yesus. Ngelamar pekerjaan karena apa? Riwayat kehidupan kita ada agama Kristen nggak diterima, itu menderita. Lah, proses yang sering kita hadapi tatkala kita mau datang beribadah, kita teringat, aku punya masalah. Aku belum bayar kos. Tempat beras sudah kosong. Daripada saya ke gereja, lebih baik saya kerja, minimal kerja 1-2 jam, 3 jam, aku bisa beli beras. Itu penderitaan, cobaan. Gak ada beras, gak ada bayar uang kos, itu cobaan. Lah, bagaimana caranya kita mengatasi cobaan itu? Apakah kita langsung katakan Tuhan nggak sayang saya sama saya? Bahkan ayat lain katakan bahwa penderitaan itu bagian dari kasih karunia. Sekarang siap sedialah menerima cobaan, penderitaan. Tatkala kita percaya Yesus, itu merupakan satu proses untuk kita mendapatkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Ada begitu macam penderitaan, ada begitu macam ujian, ada begitu macam kesengsaraan. Baru-baru ini teman kami sepelayanan, hanya gara-gara dia terdeteksi COVID positif, tersebarlah berita itu ke pihak pemerintah. Terdeteksi. Akhirnya kepolisian Banjar datang ke rumah dia, cari dia, mau dibawa ke isolasi khusus. Negosiasi, akhirnya nggak jadi di isolasi khusus, isolasi mandiri karena dia penderita. Dan dari latar belakang itu, yang awalnya rumah dia tempat tinggal dan juga tempat ibadah di situ, karena COVID itu, pihak pemerintah desa tidak mengizinkan untuk dipakai. Ini cobaan, ini ujian bagi hamba Tuhan. Jadi kalau dia sebagai hamba Tuhan, seorang pendeta, tatkala kita bisa beribadah, tiba-tiba di stop, tidak boleh beribadah, itu wah pusing, saudara. Itu yang kami alami awal-awal kan. Dengan semangat, bangunan sudah jadi, tiba-tiba nggak boleh pakai. Itu kalau bisa menjerit tuh menjerit pakai loudspeaker gitu ya, pakai emas itu. Wow, itu sakit sudah. Itu penderitaan bagi hamba-hamba Tuhan. Beda dengan jemaat, penderitaannya macam-macam. Yang pasti yang namanya ujian, penderitaan, kesengsaraan itu nggak enak. Alami dulu yang nggak enak dulu untuk mendapatkan sesuatu yang enak. Amin. Saudara ingin mengalami yang namanya pengharapan Jehovah Jireh, Yesus menyediakan semuanya, alami dulu kekurangan. Kalau saudara mengalami kekurangan, baru nggak ada uang bensin contoh,
sudah ngambek. Baru nggak ada uang kolektor, saudara nggak datang ke gereja. Nggak bisa. Bagaimana saudara bisa mengalami Jehovah Jireh penyedia? Jemaat-jemaat yang awal, mulai dari pembangunan ini, kita bisa menikmati itu Jehovah Jireh penyedia. Dengan pembangunan ini, modal kita apa? Setia aja. Jemaat kan modalnya kesetiaan aja. Dalam kondisi apapun setia. Hadapi, terima setiap ujian cobaan itu proses. Itu proses. Itu yang pertama, saudara. Jadi pengharapan yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang melalui proses. Untuk mencapai apa yang kita harapkan, jalani proses dulu. Proses yang pertama adalah ujian, cobaan, kesengsaraan. Nah, proses yang kedua, melalui penderitaan, ujian, kesengsaraan, kita ada ketekunan nggak di dalamnya? Tuhan menguji kita dengan cobaan itu, dengan menguji kita dengan penderitaan itu. Tuhan ingin mengetahui kualitas iman kita kepada Tuhan. Untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, Tuhan sedang menguji, saudara. 2 hari yang kemarin, hari Kamis dan Jumat, kami para dosen itu sedang menguji proposal mahasiswa S1 Teologi dan PhD. Kita uji melalui proses mereka menderita itu. Menderita yang pertama adalah banyak tunggakan, nggak biasa bayar SPP, itu berat. Sehingga kami memberikan satu dispensasi, kasih adalah 75%, mereka berusaha. Akhirnya sebagian bisa mengerjakan proposal, sidang berlaksana. Nah, dalam sidang itu kami para dosen menguji sejauh mana kesungguhan mahasiswa ini mempersiapkan proposal karya ilmiah ke depannya. Ada 3 kriteria yang benar-benar siap dengan kualitas proposal yang bagus, sehingga kami Dewan Dosen katakan lulus, lanjut bimbingan. Ada kualitas yang kedua, kami nilai memang benar-benar siap mempersiapkan proposal dengan baik, tapi tidak sesuai dengan arahan dan tujuan yang jelas. Penilaian kami, ini nggak bisa dilanjutkan persiapan proposal ini. Tetapi ada nilai yang kami lihat bahwa mahasiswa ini sudah siap. Buktinya proposalnya sudah bagus meskipun penelitiannya kurang baik. Akhirnya kami putuskan lulus, tapi dengan catatan perbaikan proposal. Ada proses seleksi. Yang ketiga, kita lihat proposalnya kacau, nggak jelas, dari halamannya aja kurang, referensi bukunya kurang, pembahasannya ngaco. Penilaian kami, saudara nggak siap. Karena saudara nggak siap, keputusannya saudara nggak lulus, ngulang. Nah, untuk menikmati pengharapan supaya mahasiswa lulus, ada proses seleksi. Demikian juga saudara. Untuk mendapatkan pengharapan yang tidak mengecewakan, apa yang kita harapkan itu terjadi dalam hidup kita, ada proses seleksi. Melalui ujian, melalui cobaan. Nah, tatkala saudara mengalami ujian dan cobaan, bagaimana respon saudara? Saudara lari meninggalkan Tuhan, atau kata yang dipakai, saudara tekun di dalamnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketekunan adalah tetap berpegang teguh pada titik-titik.
Kasih titik-titik itu keyakinan kita kepada Tuhan. Tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Ini ketekunan, saudara. Mau masalah apapun, dibanting kanan, dibanting kiri, dilepaskan dari atas, dari bawah dilemparkan ke atas. Dalam bentuk apapun, itu merupakan satu cobaan ujian. Tetap setia, tetap mencintai Tuhan, tetap melayani Tuhan. Ini tekun, saudara. Tetap percaya kepada Tuhan. Jangan cepat tinggalkan Tuhan. Itu yang kedua prosesnya. Yang ketiga, ada penderitaan, kesengsaraan, cobaan. Kita bisa tekun. Dari ketekunan itu akan menghasilkan tahan puji. Apa itu tahan puji? Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah terbukti kualitasnya, saudara. Sehingga Tuhan berkata, tatkala kita dicobai, kita menderita, kita mengalami kesengsaraan sebagai proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita tekun di dalamnya, kita tetap setia, kita tetap melayani. Disitulah Tuhan menilai kualitas kita terbukti layak untuk mendapatkan apa yang saudara harapkan. Dan tatkala saya terapkan, tatkala saat kami mendengar berita ada sponsor yang memberikan bantuan untuk pembangunan 300 juta, bahkan itu nggak kami harapkan, ya. Kami nggak pernah bermimpi tiba-tiba mendapatkan uang 300 juta untuk pembangunan. Padahal waktu itu untuk cari uang 5 juta aja sulit, sudah. Tapi kami menilai, saya pribadi menilai, itulah waktu yang Tuhan sudah menilai diri kami berdua, suami istri dan jemaat. Aduh, ini Bapak Ibu Gembala dan jemaat Mahanaim sudah terbukti, sudah mengalami proses pertama, penderitaan, cobaan, tetap dihadapi dengan ketekunan, siap melayani, kesetiaan, dan akhirnya Tuhan nilai. Oh, sudah terbukti. Sudah terbukti. Tuhan, apa yang Tuhan siapkan diberikan. Inilah pengharapan yang tidak mengecewakan kita. Jangan pengharapan itu kita taruh di depan. Kecewa. Karena untuk mencapai pengharapan yang tidak mengecewakan, apa yang kita minta tidak mengecewakan, sesuai dengan apa yang kita minta sama Tuhan, ini jalani proses dulu, saudara. Ya kan? Proses dulu. Ya, contoh aja lah, kita dapat kain seragam gratis, kan jalani proses dulu. Yang sudah masuk dalam jemaat, daftar anggota jemaat Mahanaim. Oke lah, ada yang belum masuk, tapi saya melihat mereka setia. Karena ada beberapa alasan kenapa belum bisa bergabung, dan kami bisa terima. Tapi dengan kesetiaannya kita lihat, akhirnya kami masukkan. Ya udahlah, ini sudah terbukti, dibuktikan dengan kesetiaannya. Ya kami izinkan. Silakan ukur baju, sudah terbukti. Tapi kadang-kala kacamata saya berkata ini sudah terbukti layak mendapat apa yang didapat oleh seluruh jemaat. Dalam kacamata saya nggak tahu setelah itu kemana, saya nggak tahu. Tapi Tuhan tahu persis, saudara. Kacamata saya menilai ini layak, ini tidak layak, kadang-kala salah. Kalau kacamata Tuhan yang menilai ini layak, itu benar-benar 100% layak. Mari jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mendengar firman Tuhan pagi ini, apa yang kau harapkan?
Apa yang kuharapkan jangan tempatkan di depan dulu. Jangan tuntut dulu pengharapan itu kepada Tuhan. Itu taruh di belakang. Bersiaplah untuk jalani proses. Tuhan, aku berharap kepadamu. Aku sudah taruh harapanku kepadamu. Ini permohonanku. Tetapi saya mau pengharapan itu terjadi. Tetapi izinkanlah kami Tuhan pertolonganmu untuk kami siap menghadapi proses dari Tuhan. Coba saudara membaca dalam Alkitab, khususnya Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang diharapkan orang-orang yang sakit, yang punya masalah, jalani proses dulu saudara. Yang saya sering-sering diulang, contoh yang sangat-sangat fenomenal. Orang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, proses dulu. Untuk sembuh, itu lalani proses dulu. Harus mengalami proses. Dengar, datang, berani ditolak, hadapi penolakan, tetap berusaha. Dan disitulah Tuhan menilai. Oh, ini kualitasnya sudah terbukti. Sehingga Yesus katakan sembuh. Semua, coba saudara baca Alkitab itu, ada proses dulu saudara. Kalau nggak mengalami proses, nggak akan hasil. Proses tidak membohongi hasil. Orang yang mengalami proses, menjalani proses, hasilnya pasti hasil. Orang yang tidak menjalani proses, hanya minta hasil, ujung-ujungnya ditangkap polisi. Pengen punya uang banyak, nggak jalani proses, instan. Ada uang kelihatan nganggur, nggak ada yang mau tahu, diambil. Nggak jalani proses. Mari, bila mana Bapak Ibu Saudara ingin mengalami pengharapan yang tidak mengecewakan, pahami kebenaran yang pertama. Pengharapan itu sebagai proses, hasil dari proses. Proses yang pertama, Tuhan izinkan cobaan, ujian yang memungkinkan kita menderita, kita sengsara, no problem. Untuk mendapatkan sesuatu yang Tuhan janjikan, menderita sedikit gak apa-apa. Kita katakan penderitaan sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan janjikan. Dan tatkala kita menghadapi penderitaan, biarlah kita tekun di dalamnya. Tetap berpegang teguh akan janji Tuhan. Nah, untuk berpegang teguh pada janji Tuhan, kadang-kadang kita tergiur, maunya kita cepat, tapi Tuhan katakan nanti dulu, tapi dengan baik. Tuhan tidak nggak pernah memberikan berkatnya terlalu cepat dan terlambat, tepat pada waktu. Tapi percayalah, tetap pegang teguh iman percaya kepada Tuhan, tetap pegang teguh firman Tuhan, dan tetap pegang teguh janji Tuhan. Disitulah akan terlihat kita tahan uji, terbukti kualitas iman kita. Baru pengharapan yang tidak mengecewakan itu terjadi. Kebenaran yang kedua, pengharapan yang tidak mengecewakan. Next, biarlah kita letakkan pengharapan itu hanya kepada Yesus. Cerita saya tadi di awal, saya kecewa karena pengharapan saya letakkan pada Tuhan. Di awal-awal saya merintis di Bali tahun 2003, ada begitu banyak orang di Semarang, orang-orang kaya menjanjikan Om Yohanes, Bro Yohanes, Pas Yohanes, atau dengan Yohanes, nanti kalau di Bali kami bantu, kami support. Dalam kondisi yang memungkinkan saya berharap kepada mereka. Saat itu belum ada HP, saya punya HP, tapi pulsa itu mahal. Zaman itu adalah wartel. Uang saya habis untuk telepon di wartel. Dan tidak ada satu orang pun yang menjanjikan untuk membantu saya itu terrealisasi. Disitulah saya sadar. Saya menangis di kaki Tuhan. Saya minta ampun Tuhan. Inilah akibat saya terlalu berharap pada orang. Kecewa. Tatkala saya berlutut, saya menangis. Tuhan, aku letakkan pengharapanku hanya kepadamu. Terbukti dekat pertama, tanda-tanda
bukti pengharapan yang kita letakkan pada Tuhan. Tuhan kasih berkat meskipun sedikit. Dan itu menurut saya besar. Karena saya masih sendiri. Ya kan? 5 kilo beras, 1 kilogram gula, 5 sarimi, ya, dan telur 5. Itu menurut saya itu besar. Cukup untuk 1 minggu saya makan itu telurnya kan. Kalau kita ceplok, ya 5 itu bagus semua sih Bu Maria, gak ada yang busuk. Itu menurut saya besar. Itu kayak seperti apa? Tanda hanya telapak tangan awan terjadilah hujan. Itu tanda dari Tuhan. Mari di dalam Mazmur 147 ayat 11, Tuhan senang. Perhatikan, senang di sini berkenan. Tuhan bangga. Tuhan tertarik kepada orang-orang yang takut akan Dia, dibuktikan kepada orang-orang yang berharap akan kasih. Salah satu ciri orang yang takut akan Tuhan adalah selalu berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada siapa-siapa. Jangan berharap pada Bapak Pendeta dan Ibu Gembala. Kami terbatas. Sebagai gembala, kami terbatas. Contoh saja lah. Untuk kunjungan, kami terbatas. Belum bisa mengunjungi semua. Tapi ada gembala yang sejati, yang tidak terbatas. Dialah Yesus, yang selalu menuntun kita ke padang yang hijau, ke air yang tenang, dan gaganya dan tongkatnya selalu menyertai kita. Keterbatasan manusia, realita itu tersebut nggak bisa kita harapkan, nggak bisa kita harapkan. Kepada siapa kita berharap? Hanya kepada Tuhan. Anak-anak, jangan berharap pada orang tua, berharap sama Tuhan. Ya memang kita mintanya sama Tuhan, sama orang tua. Gak mungkin kan anak-anak mintanya langsung, Tuhan, saya mau jajan, beli jajan 5.000 di luar. Langsung Tuhan kasih dari atas, gak mungkin kan? Ya kita mintanya sama orang tua, tapi adalah anak-anak dan orang tua yang berdoa sama Tuhan. Tapi kalau memang kita ada, ya jangan paksa berdoa terus. Ya kasihlah, tapi kita ajar kebenaran dan berharap pada Tuhan. Ya, meskipun ada orang-orang yang kita bisa andalkan, yang kekayaannya 7 kali turunan itu nggak habis-habis, ya jangan taruh harapan itu pada mereka. Apalagi saat-saat ini, tidak ada yang tidak menjerit karena keadaan. Yang kita hadapi ada berharap aja sama Tuhan, saudara. Nggak ada, mungkin masalah ini, masalah yang saudara hadapi sudah nggak ada jalan, nggak ada daya, nggak ada dana. Minta tolong sana nggak bisa, minta tolong sini nggak bisa, minta tolong ke sana dimarah malah, dicaci maki. Minta tolong aja sama Tuhan. Tuhan nggak pernah ngaji maki kok. Tatkala saudara dan saya mengikuti proses, siap menderita, siap menghadapi cobaan dengan penuh ketekunan, berpegang teguh pada janji dan Tuhan, disitulah Tuhan menilai kualitas kita. Engkau layak anakku, sekarang apa yang kamu minta? Tuhan berkata, tidak mungkin seorang bapak yang jahat aja mendengar anaknya minta roti dikasih batu, enggak mungkin. Bapak yang jahat di dunia ini anaknya minta ikan dikasih kalajengking, enggak mungkin. Itu bapak yang jahat loh. Apalagi bapak kita di surga yang begitu baik. Apa yang bapak ibu saudara minta sama Tuhan, Tuhan pasti kasih. Tapi jangan tuntut apa itu dulu. Siap jalan proses. Tuhan sedang memproses kita. Anggap aja pandemi ini menjadi proses dari Tuhan. Proses kesetiaan kita, ketekunan kita, kesetiaan kita.
tatkala itu saudara dan saya mampu hadapi itu, kita akan naik tingkat. Kita nggak tahu pandemi ini selesai sampai kapan, tapi yakinilah, tatkala saudara tekun di dalam menghadapi tetap setia, dan di saat pandemi ini sudah berhenti, wah saudara sudah naik tingkat. Ini kan masalah kan berat. Tatkala saudara mampu menghadapi masalah yang berat ini, wah saudara naik tingkat. Berarti kualitas iman saudara sudah nggak bisa dilakukan lagi. Meskipun ada masa-masa yang akan datang akan lebih sukar lagi, tetapi di situ kita tahu, tahun-tahun kemarin pandemi saya dimampukan Tuhan, masa masalah ini Tuhan nggak memampukan saya? Pasti saya bisa. Amin. Pengharapan yang tidak mengecewakan menjadi bagian saudara dan saya. Bila mana saudara dan saya menempatkan pengharapan itu sebagai proses, hasil dari proses kita hadapi cobaan penderitaan, dan di dalamnya kita bisa tekun dan tahan uji. Disitulah pengharapan yang tidak mengecewakan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, letakkan pengharapan saudara dan saya hanya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji, Tuhan tidak pernah janjinya tidak ditepati. Janjinya pasti ditepati. Jika Dia tolong, saya pasti Tuhan tolong. Jika Dia Tuhan sembuhkan, pasti saya Tuhan sembuhkan. Jika Pak Pendeta dan Ibu Gembala Tuhan kasih 300 juta, saya pasti dikasih 300 juta. Belum tentu juga ya. Mungkin lebih, mungkin kurang, tapi yang pasti Tuhan peduli buat saudara, sesuai dengan kebutuhan kita. Kiranya firman Tuhan pagi ini memotivasi kita untuk kita menikmati satu pengharapan yang di dalamnya benar, tidak mengecewakan. Karena sudah mengalami proses dan kita sudah letakkan pengharapan itu kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.